Oke, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang video yang sebelumnya, instalasi Laravel 10. Setelah berhasil Laravelnya kita install, kita akan membuat controller, kita akan membuat migration, kita akan membuat model, sehingga data yang sudah ada di dalam tabel-tabel database kita bisa tampilkan. Ini kita sudah lakukan sampai konfigurasi database ya. Kita sudah install Laravel di video yang pertama, kemudian konfigurasi database. Jadi sampai di sini. Sekarang kita akan buat migration untuk membuat tabel ya, membuat tabel dalam database. Project kita yang sudah kita install adalah sistem akademik sekolah. Dimana kalau dilihat file env-nya di sini sudah ada database dengan nama db Laravel 10a. Kebetulan saya pakai SQL Yoke. Anda boleh pakai PHP MyAdmin atau pakai namanya, atau pakai ini bawaannya Laragon, boleh ya. Oke, ini saya menggunakan PHP 821 yang paling terbaru. Ya. Ini sudah kita jalankan servisnya. Ya. Kemudian nama database-nya adalah db Laravel 10a, berarti db Laravel 10a. Jadi Laravel 10a. Kalau nggak mau ngelihat banyak database di sini, di SQL Yoke ini sebetulnya kita bisa batasi ya. Kita tutup aja dulu. Kita buka lagi localhost root. Kalau ada password silahkan masukkan. Kita masukkan aja database yang ingin diakses 10a gitu. Kita connect. Jadi database yang lain yang nggak kita pakai nggak terlihat. Nih, pada saat kita sudah install di video yang pertama, install dan konfigurasi. Setelah kita jalankan PHP Artisan Migrate, ini tabel-tabel bawaan ini akan langsung dibuat oleh Laravel ya. Oke, sekarang kalau kita ingin membuat, anggaplah tabel baru namanya tabel siswa, tabel guru, tabel pelajaran, tabel jadwal, tabel kelas, tabel absensi. Kita bisa mengetikkan di terminal ini juga bisa ya, terminal Laragon ini. Ya, kalau Anda suka pakai terminal dari bawaan Laragon ini juga bisa dari sini. Ini yang sudah masuk. Ya, kalau nggak berhasil dari sini, berarti kita tes dari sini gitu. Oke. Sini akan kelihatan ya buat migration, di sini ada perintahnya. Sudah saya bikin. Nih. PHP Artisan Make Migration create tabel siswa. Nanti akan langsung kebentuk dia di bagian ini. Ini kan belum ada ya. Yang secara default ini ada 4. Kita akan buat di sini. Ya, kita kasih perintah PHP Artisan Make Migration create. Ini buatnya satu-satu, sebetulnya bisa langsung yang model kontrol migration itu sekaligus buat bisa sebetulnya ya. Tapi ini kita buat satu-satu aja, manual. Tabel siswa create sama dengan siswa gitu. Coba kita enter. PHP Artisan Make Migration create tabel siswa. Ada yang salah ketik kah? Oke, udah jadi ya. Bisa dilihat di sini dia akan nambah. Nih. Ini akan nambah ya.
Jadi secara default kayak gini, tapi ini bisa kita tambahin. Kalau ini kita PHP Artisan Migrate, nanti 2 field ini aja yang masuk. Kalau kita ingin tambahin, misalnya ada table, misalnya nomor induk siswa ini anggaplah kita bikin string ya. Nomor induk siswa nih panjangnya anggaplah 15 gitu. Kemudian string table misalnya nama siswa. Ini panjangnya anggaplah 35. Ya, kemudian kita bikin table string alamat. Ini panjangnya 55 gitu. Oke, gitu aja. 3 aja, nomor induk, nama, dan alamat. Ya, kalau sudah, kita tinggal jalanin. Ini sudah saya bikin ya, PHP Artisan Migrate. Tapi syaratnya, kita sudah harus membuat database. Buat database, sudah di-linkkan di env-nya. Tapi tadi nama database-nya adalah DB Laravel 10A. Ya. Setelah itu, kita bisa jalankan dengan perintah PHP Artisan Migrate. Nah, ini sudah running migration-nya, create tabel siswa. Ini kalau kita refresh muncul ya. Kalau Anda pakai PHP MyAdmin, di refresh PHP MyAdmin-nya nanti muncul sama nih. Datanya kosong ya. Saya testing aja misalnya 101 namanya Lisa Amalia, Jalan Manggis nomor 122 Medan misalnya. 102 namanya Budiman Halim, Jalan Perwira nomor 18A. Gitu ya. Ini mau diedit. Tekan baru gitu. Tekan panah ke bawah aja dia udah nyimpan ya kalau di sini ya. Di SQL Yoke ini. Kemudian setelah ini selesai, ya ini udah selesai, udah oke. Sampai di sini kita sudah bikin ya. Berikutnya kita akan bikin controller. Kita akan bikin controller. Sebaiknya controller ini kita bedain ya. Kalau misalnya loginnya ada bagian admin, ada bagian siswa, bagian guru, bagian tata usaha dan sebagainya, sebaiknya kita bikin folder aja di sini. Misalnya admin gitu ya. Kemudian di sini ada folder guru gitu kan. Ya, nanti semua file-file admin masuk ke dalam sini, file-file guru, controller guru masuk ke sini. Nah, ini kita bisa jalankan perintahnya php artisan make controller dalam folder admin. Kemudian namanya adalah guru controller gitu ya, guru controller. Enter. Oke, udah jadi masuk ke sini dia guru controllernya kalau kita buka. Ini namespace-nya app http controller admin. Kemudian sekaligus kita bikin model ya, model untuk guru di sini karena kan model view controller ya. View-nya nanti di sini. Ya, kita bikin model dulu. Modelnya seperti tadi juga. Sudah ada di dalam ininya ya. Di dalam tutorial bikin controller, bikin model ya. Oke. Ini kita kasih perintah php artisan make model, namanya apa? Misalnya siswa underscore model gitu. Ini langsung tergenerate di sini dia. Nah ini. Nah ya. Ini model sudah dibikin, guru controller juga sudah dibikin. Terakhir nanti baru kita bikin route list ya, route list. Ini kan. Buat migration, nanti buat route, buat controller, buat model. Duluan mana aja sih boleh ya. Duluan mana aja boleh, baru terakhir view-nya di blade. View ya. File di dalam view yang extend belakangnya itu blade. Nanti blade-nya itu di sini. Ini kita bikin view, anggaplah foldernya di sini admin.
Kalau ada guru tambahin di sini namanya guru gitu ya. Sekarang admin. Di sini kita bikin aja lah satu file namanya index.blade.php. Ini kita ingin nampilin nanti data guru. Halo, ini masih oke. Data guru ya. Jadi model sudah, ini ada model, kemudian ada view, terus ada controller. Oke, tadi siswa ya. Oh, yang baru kita bikin siswa ya ternyata ya. Siswa bukan guru ya. Oh, udah kita bikin aja lagi. PHP kita harusnya tadi bikin siswa controller ya, tapi kita bikin guru. Tapi nggak apa-apa, kita bikin lagi. PHP artisan make controller dalam folder admin siswa controller. Oke, udah bener nih. Siswa controller, kita enter. Oke, tadi kita bikin guru ya. Oke, nggak apa-apa. Untuk ngetes ya, kita buat aja gini, public function index. Coba kita testing ya. Misalnya kita kembalikan satu nilai. Kita return ini adalah siswa controller gitu. Kita mau testing, kita akan akses ini dari root ya. Dari root. Oh, berarti kita ngetesting ini dari root. Nanti kan di sini kita akan panggil gini. Localhost atau 127.0.0.18000 juga bisa. Berarti di sini kita panggil gini di nanti siswa gini. Enter. Nah, ini kan kebetulan belum dijalankan. Root-nya harus kita bikin dulu di file ini ya, root ya, di file root web. Nah, ini kan root-nya belum kita bikin. Saya menyarankan Anda menginstal ini ya, PHP Intelepen. Nah, ini install aja ini ya. Ini kebetulan saya sudah install supaya dia auto ya, dia otomatis kalau kita ngetik-ngetik tuh kayak auto correct gitulah. Nah, jadi kita bikin root gitu kan, pakai get misalnya. Ini namanya misalnya dalam folder admin namanya adalah siswa. Kemudian kita bikin di sini misalnya siswa controller. Siswa controller ini kita enter. Nah, ini otomatis dia muncul nih. Use app http controllers admin siswa controller, ini otomatis muncul. Kemudian di sini tinggal kita panggil kelasnya. Kemudian di sini panggil method index. Gitu. Terus ini kita kasih gini. Tuh ya, sorry. Gitu. Ini root-nya titik dua kali root get. Pada saat kita panggil root siswa ini mestinya dia akan mencari siswa controller ini. Siswa controller nih. Kita testing dulu ya. Dia mencari metode index. Dari sini kan, dari admin siswa, dia akan mencari metode index di siswa controller. Coba kita tes. Jalankan dulu. PHP artisan serve. Nah, gitu ya. Kita testing dulu. Nih. Localhost 8000 admin siswa. Nah, ini sudah berhasil. Model view controller, berarti kan larikan ke view ya. Larikan ke view dari siswa controller. Tutup aja biar nggak terlalu banyak. Ini saya matikan dulu. Di sini dia harus mencari file return view. Apa tadi namanya? Di dalam view ada admin, ada index ini kan. Admin titik index gitu.
harusnya jalan ya, return view index. Coba kita panggil. Nah, sekarang ini kan file di dalam view ya, file di dalam view. Kan tadi namanya di sini. Oh, salah ini ya. Harusnya ini saya delete aja. Harusnya nggak di sini, positionnya aja salah. Ini saya delete aja. Di dalam admin ini ada guru ya kan. Ini saya bikin folder baru. Ada file namanya siswa ya. Ada folder di dalamnya ada index.blade.php. Benar nggak sih? Supaya cek foldernya dulu. Apa tadi nama projectnya? Sistem akademik ya. Sistem namanya resource view admin siswa index. Oke, udah benar. Oke, kita mau akses nih di dalam admin ada master data siswa, berarti admin, kemudian di sini ada folder siswa, kemudian file yang terakhirnya adalah index. Mestinya gitu ya. Oke, kebetulan di sini belum kita bikin. Ini kita belum bikin. Kita bikin namanya master data siswa. Nah, di sini nih sudah model view controller nih ya. Tapi dia belum menampilkan database yang dari model siswa ini. Ya, belum, tapi ini kita sudah membuat migration, buat route, buat controller, buat model. Nah, kalau kita ingin tampilkan data siswa yang ada dari database ini, kita harus memanggil model ini di dalam controller ya. Bisa use, manggilnya use app models, kemudian siswa model. Nah, ini kalau dilihat ya, app models, nih app model siswa model. Nih. Sekarang dia belum dipakai. Sekarang coba kita pakai dengan cara misalnya tampung data siswanya di sini sama dengan, kemudian kita panggil siswa modelnya, kemudian pakai get, gitu ya, pakai get. Ini pakai apa namanya, kompak untuk menampilinnya, kemudian ini ditaruh apa namanya, siswa. Ya, ini bisa dicek di return view kalau di dokumentasi resminya, kompak Laravel ya. Nah, ini view kompak tim, so gini dia sintaknya ya. Kompak langsung begini ya. Kompak. Salah. Kompak. Terus baru isinya adalah siswa. Nah, yang siswa ini kan yang dari sini tadi. Ya. Ini kita lempar ke admin siswa index. Berarti kan di sini. Coba kita tes menggunakan for each ya. Kalau pakai PHP biasa bisa dia. PHP for each apa tadi, siswa as rows gitu kan. Kita ngecek aja di sini ada nggak itu data row siswa itu tadi. Kita panggil misalnya yang pertama nama siswa, kita tes aja gini ya. Kalau dia udah terhubung database-nya, mestinya di sini muncul nama siswanya.
Model siswa nggak ada katanya. Siswa S-Rose. Ini siswa model. Oh, saya lupa. Di siswa model ini kita kasih protected table. Nama table yang kita panggil apa? Siswa ya. Siswa ID-nya, kunci primary-nya adalah ID ya. Namanya adalah siswa. Kemudian protected ID primary key sama dengan ID gitu. Gitu kan? Ini ada tabel siswa, ada ID. Oke. Coba kita tes rows. Oke, ini kayaknya sudah oke. Rows-nya kurang S di sini. Rows-nya di sini kurang S. Karena di sini kan pakai S. Kita ngetes saja ya. Nah, dari sini sebetulnya sudah tampil ya datanya. Sudah tampil nih. Kalau mau rapi, kita bisa gunakan tabel ya. Kita gunain tabel border sama dengan tabel border sama dengan 1, lebarnya sama dengan 75%. Kemudian di sini kita tutup tabelnya gitu ya. Kemudian di sini kita buat baris. Kemudian di sini ada kolom. Kolomnya misalnya pakai nomor. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Misalnya ada nomor induk siswa. Kemudian di sini ada nama siswa. Ya, ada nama siswa. Kemudian di sini ada alamat gitu ya. Itu yang tersimpan tadi dalam database. NIS nama siswa alamat ya. NIS nama siswa alamat. Kemudian di sini kita kalau buat nomor sebetulnya pakai yang PHP murninya bisa gitu. 1. Kemudian di sini dibuat no plus plus gitu kan. Ini ada beberapa cara nulisnya. Kemudian di sini kita misalnya kita tutup dulu gitu kan. Ini kita buka lagi. Kemudian di sini ada baris menggunakan TR. Ini menggunakan TR. Di sini menggunakan kolom ya, TD. Kemudian ini kita buat nomornya. Pakai PHP aja. PHP echo. Kita testing yang ini jalan nggak? Nah, ini udah jalan nomornya ya. Ini kita bikin dari 0. Nih, 1, 2. Ini berikutnya kita tinggal buat kolom berikutnya. Ini rows. Ini NIS. Coba kita lihat. Oke, udah muncul. Ini kalau kita mau bikin nama siswa. Kemudian di sini kita bikin alamat. Harusnya di sini sudah selesai ya. Oke. Kalau mau dikasih warna dikit di sininya kasihlah misalnya style sama dengan background. Color sama dengan white. Gitu ya. Oke, dari sini sudah selesai. Salah ya. Colornya white, backgroundnya harusnya purple. Oh, salah ini. Purple. Oke. Berhasil ya. Dari sini sudah konsep model view controller sudah selesai kita buat. Demikian untuk video lanjutan dari Laravel 10 ya, bagaimana cara menginstal
cara konfigurasi, cara membuat migration, membuat controller, membuat model, dan membuat view. Sehingga kita sudah memunculkan data dari database. Terima kasih. Kita cukupkan. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.